Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini kita mau belajar tentang apa itu ya? Check it out. Pemeran utama Tensis. Ada Naruto sama Uchiha Sasuke. Ini yang wibu. Bakal ngatain ini guru wibu. Nah, ini cuman sekedar apa ya? Karena di bahasa Inggris itu banyak sekali tenses. Bentuk perubahan kalimat digunakan di waktu apa, di waktu tertentu. Nah, tapi ada dua yang paling utama nih, menurut saya, karena dipakai sehari-hari. Yaitu simple present dan simple past. Sama halnya dengan tokoh-tokoh di Naruto itu banyak tokoh pembantunya, pemeran yang lain. Tapi yang paling sering keluar kan yang dua ini juga. Sama dengan di bahasa Inggris yang tenses yang paling sering dipakai itu adalah simple present dan simple past. Simple present itu digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau fakta yang ada atau yang terjadi saat ini. Misalnya nih, Tokyo is in Japan. Jadi Tokyo itu ada di Jepang. Itu adalah fakta saat ini. Kemudian, we eat rice. Kita makan nasi sebagai orang Asia. Makannya nasi. Nah, yang satunya simple past itu digunakan untuk menyatakan kegiatan, kejadian, atau keadaan di masa lampau. Contohnya, Soekarno was a great president. Jadi, Soekarno itu adalah presiden yang hebat. Tadi malam saya tidur selama beberapa jam. I slept for some hours last night. Jadi, di dua tenses ini yang sering banget kita pakai. Kita mau ngomongin orang, misalnya nih, kita di kelas tuh ada satu yang nggak berangkat, yang biasanya di bahan obrolan itu kan. Nah, yang satu itu kita obrolin tuh, dia tuh kemarin begini loh. Nah, itu kan pakai simple past. Nah, dia tuh kan biasanya begini. Nah, itu pakai simple present. Dua kalimat inilah yang sering dipakai sehari-hari. Makanya saya sebut sebagai pemeran utamanya dalam tenses. Yang sering keluar, sering kelihatan. Nah, bentuk kalimatnya. Kok kalimat? Maksudnya bentuk kata kerja. Kata kerja itu dalam bahasa Inggris terbagi menjadi dua. Satunya verb be dan selain be. Lihat nih di tabel. Yang be itu yang is, am, are, was, were, been, dan being. Itu adalah verb be. Selain itu ya sebut aja sebagai kata kerja selain be. Karena ya be cuma itu aja. Oke, is, am, are, was, were, been, dan being. Artinya ya kurang lebih nggak jelas kalau dalam bahasa Indonesia. Karena kan tenses bahasa Indonesia kan pakai penambahan kata. Kalau bahasa Inggris perubahan kata. Contohnya, I am happy. Itu artinya hanya saya bahagia. M-nya artinya apa? Nggak ada kan? Nah, seperti itu. Selanjutnya, bawah-bawahnya itu adalah bentuk kata kerja lain. Misalnya tadi ada contoh saya makan nasi menggunakan kata eat. I eat rice, saya makan nasi. Karena itu adalah menjadi kebiasaan atau fakta saat ini. Kemudian contohnya, apa misalnya ya? Tadi slept tidak saya tulis di sini ya. Misalnya eat, nah. Ini sekarang waktu nonton video ini, itu kan mungkin kalau nontonnya siang misalnya. Pagi tadi sarapan, nah pakai kata kerja bentuk kedua yang lampau, ate. Nah, misalnya ini nontonnya siang, kalau mau menceritakan makan yang tadi pagi, gunakan kata bentuk yang past, masa lampau. I ate, misalnya tadi pagi pakai telur, I ate egg. Atau tadi pagi pakai ayam, I ate chicken. Kalau kebiasaan, ya sering kan makan nasi. Sebagai orang Asia berarti I eat rice. Selanjutnya. Sekarang bagaimana cara menggunakan verb be. Nah, nih ada something. Yaitu tada. BTS. Yang suka sama mereka ya, oh iya, idolaku ada di sini. Nah, saya pakai ini hanya sekedar untuk mempermudah aja. Ini nanti saya masukkan ke rumus. Apa itu? B-nya itu benda, T-nya itu tempat, S-nya sifat. Bagaimana menggunakannya? Ya, kita lihat. Nah, tadi ada verb be ini kan how to use verb be. Bagaimana cara menggunakan verb be? Verb be-nya apa yang kita pakai di sini? Is, am, are, was, dan were. Ini untuk dua tensi saja loh ya. Present dengan past. Jadi kita fokus kedua itu dulu karena itu yang akan sering kita pakai sehari-hari.
Nah, Jupiter is a planet. Jadi Jupiter adalah sebuah planet. Fakta, saat ini muata wakil presiden itu adalah masa lampau. Ya, dua itu adalah kata benda ya, a planet, sebuah planet. Seorang wakil presiden, a vice president, itu dua-duanya adalah kata benda. Pokoknya dalam bahasa Inggris itu apapun yang bisa dihitung itu kata benda. Orang, benda, apapun pokoknya ya. Itu kok Muhammad Hatta disebut benda. Nah, maksudnya jenis katanya. Golongan katanya itu adalah kata benda. Kemudian, Tokyo and Osaka are in Japan. Jadi ada dua kota ini di Jepang. Saat ini masih ada di situ. Kotanya masih ada. Kenyataan saat ini. Kemudian, the first FIFA World Cup was in Uruguay. Jadi, ada Piala Dunia sepak bola. Pertama kali diadakan itu kompetisinya yaitu adalah di Uruguay. Pertama kalinya. Makanya menggunakan was. Itu ada tempat. In Japan dan in Uruguay. Ada in-nya. Di. Tempat. Selanjutnya. Sifat. Elephants are big. Elephants are big. Gajah itu besar. Pakai are ya karena banyak gajahnya. Kemudian, my childhood was great. Masa kecilku menakjubkan. Masa kecilku hebat, keren ya. Pakai was karena masa kecil kan yang udah lewat. Nah, kan selain BTS ini, mungkin yang pernah belajar ada present continuous kan juga pakai is gitu ya. Nah, ini contoh selanjutnya nih. ing, amazing. Jadi dari kata dasarnya amaze, membuat takjub, kemudian the view of outer space is amazing. Pemandangan luar angkasa itu menakjubkan. Ini amazing, pakai ing setelah is. Kata kerja tambahkan ing setelah is. Itu juga bisa digunakan present continuous. Rumusnya sama kan? To be ditambahkan ing. Boleh dipakai di sini. Ada lagi. Kan selain itu ada to be diikuti bentuk ketiga menjadi pasif. Ya, kan selain bentuk ketiga itu bisa berfungsi sebagai kata sifat. Nah, di sini rumusnya kan sama. Setelah were, ada broken. The roads were broken when I got here. Jalanannya rusak waktu saya tuh sampai di sini kemarin. Waktu kecil misalnya. Is amazing. Verb be ditambahkan ing verb. Jadi, to be-nya is tambahkan, kata kerjanya tambahkan ing. Sama, ini menjadi kata sifat juga. Oke, di situ adalah rumusnya di present continuous tense. Present continuous, berarti ada yang sedang-sedang terjadi. Saat ini, kenyataannya, outer space, pemandangan luar angkasa itu menakjubkan. Kemudian, the roads were broken. Jalanannya rusak. Broken, dari break, broken. Merusak atau merusakkan atau rusak kalau menjadi kata sifat. Oke, itu bentuk ketiga. Bisa juga jadi pasif. Oke, selanjutnya pola kalimat positif dan negatif dalam bentuk tadi pakai verb be ya. Gampang, tambahkan BTS tadi. Kalau negatifnya tinggal tambahkan not. Contohnya Hydra is an animal, it is not a plant, it is small. Hydra itu kan binatang ya, bukan ya nantilah coba di pelajaran biologi sambil search di Google juga mungkin Hydra tuh kayak gimana bentuknya. Ada yang nyebut itu tumbuhan, tapi nyatanya itu adalah seekor binatang. Nah, untuk saya, kalau saya membuat kalimat negatif itu, saya rubah dari bentuk positifnya, objeknya atau keterangannya saya rubah. Jadi saya tidak menggunakan, biasanya kan, Hydra is an animal. Negatifnya adalah, Hydra is not an animal. Nah, saya rubah. Biar nanti mudah untuk membuat. Jadi ini adalah bisa nanti jadi penggalan dari sebuah teks yang utuh. Contohnya lagi nih. Ini negatifnya juga saya rubah di keterangannya. Timor Leste was a part of Indonesia. It was not the name of a country. Jadi, Timor Leste adalah bagian dari Indonesia dulu ya. Kalimat negatifnya bukan begini. Timor Leste was not a part of Indonesia. Jadi, itu kan bertolak belakang dengan kalimat positifnya kalau begitu. Maka negatifnya dirubah di belakangnya biar menjadi kalimat yang bisa disebut sebagai kalimat yang apa ya? Kontekstual, jadi konteksnya itu pas. Konteksnya sesuai dengan kalimat positifnya. Timor Leste was a part of Indonesia. Timor Leste adalah bagian dari Indonesia. Mungkin namanya dulu Timur Timur ya. Karena sekarang Timor Leste namanya. Timor Leste dulu lah. Namanya Timur Timur itu adalah bagian daripada Indonesia. Nah, ini dulu tuh bukan nama sebuah negara. Karena dulu masih bagian dari Indonesia, provinsi.
provinsi kalau nggak salah. Timur Timur. Oke. Hydranya sekarang ini kan dua tadi ya, present dengan past. Hydra itu saat ini masih menjadi seekor binatang. Timor Leste menjadi negara. Kemudian Michael Jackson was known as a pop singer. He was from USA. Ini semuanya pakai BTS ya. B-nya itu contohnya an animal, S-nya sifat itu small, T-nya itu tempat, contohnya from USA, dari Amerika. Sekarang kan udah wafat Michael Jackson ya, makanya pakai was dulunya. Selanjutnya pola kalimat tanya. Jadi ada WH, WH ini di bab wawancara bahasa Indonesia sudah sering dibahas, kemudian diikuti verb be tadi, baru tambahkan pindah subjeknya ke belakang. Contohnya, what are you? I'm a teacher. Ada yang nanya ke saya, apa profesi Anda? I'm a teacher. Itu diikuti oleh benda, a teacher. Diawali dengan WH. Terus ada when was, kapan ya? Itu pakai was karena dulu, menanyakan kapan yang dulu. Kapan Piala Dunia pertama? Di tahun 1930, in 1930. Kemudian, ini kalau hanya jawabannya yes atau no saja. Are you? Are you a student? Kalau menggunakan benda. Are you at school? Kalau menggunakan tempat. Are you crazy? Kalau menggunakan kata sifat. Jawabannya simple aja. Yes atau no cukup. Yes, I am. Oke, betul juga. Yes, no aja sudah diperbolehkan. Cukup sesuai dengan pertanyaannya. Apakah kamu seorang siswa? Apakah kamu di sekolah? Apakah kamu gila? No ya. Lanjut. How to use verbs other than be. Bagaimana menggunakan kata kerja yang selain be tadi, selain is, am, are, was, and were. Nah, percepat. Gini pola kalimat positif dan negatifnya ada di present dan juga di past tense. Oke, lihat di bentuk kalimatnya. Jadi ada subjek. Kalau Tom and I kan bisa diganti dengan we atau kami. Kalau dua orang itu bisa diganti they. Dua orang atau apapun lah, pokoknya lebih dari satu, itu kucing juga lebih dari satu. Kata gantinya adalah they. Kalau cewek ya kata gantinya she. My cat, kucingnya satu. Apa benda satu, itu kata gantinya it. Kalau di present, contoh dari I sampai the cats yang they itu, kata kerjanya tetap eat, play, study, fly tanpa tambahan apapun. Lihat di bawahnya ada Lucy, Tom, dan my cat, ada tambahan es dan s. Penjelasannya nanti ya. Kemudian di pastnya ada ate, played, semuanya sama menggunakan kata kerja bentuk kedua. Tidak peduli apa subjeknya. Negatifnya juga, nggak peduli subjeknya apapun, pakai didn't. Kalau di present menyesuaikan. Untuk yang she, he, it itu pakai doesn't. Contohnya nih. Nah, seperti tadi saya rubah nih bentuk objek daripada kata kerja drinks tadi. Bentuk negatifnya saya rubah. My father drinks coffee. Saya rubah objeknya menjadi soda. Ayahku minum kopi, dia nggak minum soda. Nah, jadi kan sesuai konteksnya kan, kontekstual. Ayahku minum kopi, dia nggak minum soda. Enak kalau ngobrol. Coba kalau tidak dirubah. Kalimat positifnya, my father drinks coffee. Negatifnya, my father doesn't drink coffee ya. Kan aneh jadinya. Ayahku minum kopi, dia nggak minum kopi. Ya, sesuaikan. Ayahku minum kopi, dia nggak minum soda. Menggunakan doesn't. Drinknya tambahkan s. Karena subjeknya tadi dia kalau father kan gantinya he ya. He ada s-nya. Contohnya Tom itu ada watches. My father watched football on TV last night. He didn't watch news. Yang ini menggunakan bentuk kedua, watch dengan didn't. Kapan? Last night, semalam. Oke, present itu yang she, he, it ada s-nya di kata kerjanya. Ini penjelasan nih. Kalau ada kata kerjanya, kalau ada subjeknya tunggal di simple present itu kata kerjanya berubah. Kalau contoh nomor 1 ini, I'm Asian, I eat rice, I don't eat much bread like Americans or Europeans. Saya seorang Asia, saya makannya nasi. Saya nggak makan roti banyak-banyak kayak orang Amerika dan orang Eropa. Di sana makan pokoknya kan roti, beda dengan kita pakai nasi makannya. Oke, di situ yang di warna apa tuh, oranye apa agak kuning tua itu, nggak ada S-nya, it-nya. Yang nomor 2 itu PewDiePie kalau nggak salah nama bacaannya ya. Itu kan YouTuber. He makes, ada S-nya di make-nya. Kalau negatifnya pakai doesn't. Kalau I kan pakai don't itu. I don't eat much bread. Kemudian kalau PewDiePie, he doesn't make. Videonya kan about games, bukan tentang cooking tutorials, ya kan ya. Kemudian
My stove uses gas. It doesn't use oil. Kata dasarnya use menggunakan, komporku menggunakan gas. Komporku tidak menggunakan oil. Oh iya, it dalam bahasa Indonesia susah diartikan ya, karena dalam bahasa Indonesia kita menggunakan kata gantinya tersebut. Ya, misalnya gini. Hotel Indonesia memiliki fasilitas yang lengkap. Hotel tersebut, nah begitulah kalau dalam bahasa Indonesia. Tidak ada it-nya. Jadi it, kalau diartikan, kembalikan ke bendanya. Contohnya, komporku menggunakan gas. Komporku, begitu lagi. Atau kompor itu tidak menggunakan minyak. Kompor ini maksud adalah komporku. It, nggak diartikan ya, kembalikan ke bentuk bendanya kalau dalam bahasa Indonesia. Joe brushes his teeth every day. He doesn't brush his teeth in the afternoon. Dia gosok giginya tiap hari. Dia nggak gosok gigi di sore hari, tapi dia brushes dari kata brush, menyikat, menggosok. Menggosok gigi setiap hari, tambahkan es. Nah, kenapa ya kok es, yang atasnya kok es doang? Make tambahkan es doang, yang ini kok tambahkan es. Akbar Satriandi is a pilot, dia ada nih kayaknya nih, ya seorang pilot ya. Pilot muda terkenal, track recordnya bagus untuk Garuda Indonesia kalau nggak salah. He flies planes, he doesn't fly helicopters. Ya, dia pesawat Garuda Indonesia, kan bukan helikopter ya, pesawat penumpang. He doesn't fly helicopters. Dia tak rubah-rubah tuh bentuk objeknya biar sesuai kontekstual ya. Diulangin terus. Kalimat 2-5 itu ya, lihat. Itu menggunakan kata subjeknya orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal itu yang kita omongin, bukan saya yang berbicara, orang pertama tunggal. Saya mengajak orang berbicara. Yang saya ajak itu orang kedua tunggal atau orang kedua jamak. Nah, yang orang ketiga itulah yang nggak kita ngajak omong, tapi yang sedang kita bicarakan. Itu orang ketiga ya. Nah nih, kalau menggunakan subjeknya itu orang ketiga tunggal, pokoknya orang sendirian, apapun benda atau orang yang satu yang sedang kita bicarakan, maka dalam simple present, kata kerjanya ditambahkan dengan s. Nah, itu semuanya fakta semua ya. Kompor saya menggunakan gas. Kemudian ya emang YouTube PewDiePie itu memang membuat video tentang games. Kemudian Akbar Satrian dia emang pilot, makanya dia menerbangkan pesawat. Beda tadi antara present dengan past. Simple present itu pokoknya yang apapun yang jadi kebiasaan atau fakta. Yang simple past itu pokoknya apapun yang sudah lampau. Lampau itu kapan? Sebelum, sekarang. Itu adalah masa lampau. Nggak melulu yang bertahun-tahun yang lalu itu masa lampau. Tadi sudah menjadi masa lampau, nggak harus lama-lama. Selanjutnya, kalau dia menggunakan konsonan desis. Konsonan desis itu, konsonan itu huruf mati ya, tapi dia bunyinya s gitu ya. Dan O itu kayak go dan do. Maka dia ditambahkan es biar nggak terbacanya muncrat. Nah, maksudnya gini, kalau watch misalnya nggak ditambahkan es. Kalau ditambahkan es, bacanya watches atau Joe brushes. Lihat nomor 4. Kalau cuman Joe, brushnya nggak ada E-nya, Joe brush. Tapi kalau ada ES-nya, maka menjadi Joe brushes his teeth every day. Nah, untuk yang konsonan berakhiran, kata kerja berakhiran konsonan ditambah Y, contohnya no, study, cry, fly. Konsonan tambah Y, konsonannya D ditambah Y untuk study, konsonannya R tambah Y untuk cry, konsonannya L tambah Y untuk fly, dan seterusnya. Nah, kalau mau menambahkan S, kalau subjeknya she, it, atau orang ketiga tunggal tadi, maka Y-nya ganti I dulu, baru tambahkan ES. Nah, kalau selain ini ya udah. Selain berakhiran desis lah, berakhiran konsonan, tambah Y lah. Selain itu, pokoknya langsung ditambahkan S. Contohnya nomor 2 dan 3 itu. Dari kata dasarnya make, membuat. Langsung aja tambahkan S. Karena nggak berbunyi desis, nggak ada konsonan tambah Y, enggak. Langsung aja tambahkan S, makes. Nomor 3 juga use. Bacanya desis, tapi di hurufnya berakhiran E loh ya. Jadi uses. Langsung tambahkan S di situ. Oke, lanjut di pola kalimat tanyanya. Nah, ini ada do, did, does itu setelah WH question. What, how, who, when, where, why. Sebenarnya ada apa ya namanya, variasinya banyak, tapi masih yang umum aja dulu. What apa, how bagaimana, who siapa, when kapan, where di mana, why mengapa. Contohnya, what do you eat every day? Ini menggunakan do karena menanyakan kebiasaan atau fakta ya. What do you eat every day? Kamu makan apa setiap hari? I eat rice. Kemudian yang kedua,
menanyakan yang udah-udah, menanyakan masa lampau. When did Soekarno declare Independence Day of Indonesia on 17 August 1945? Kapan Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, do the cows eat grass? Apakah sapi makan rumput? Nah, ini menanyakan yang apa ya? Present tadi, kebiasaan. Lihat di situ penggunaan do dan did-nya. Boleh tadi itu ada tulisan without WHQ ya, tanpa WH question. Jadi langsung aja kalian mulai dengan do atau does atau did-nya. Do the cows eat grass? Jadi apakah sapi-sapi makan rumput? Ya, mereka makan rumput. Nah, selain do, kalau menggunakan does itu kan untuk yang subjeknya she it. Misalnya sekarang ada pesepak bola namanya Messi. Does Messi play football? Apakah Messi bermain sepak bola? Atau Ronaldo? Does Ronaldo play football? Apakah Ronaldo bermain sepak bola? Ya. Yes, he does. Kalau Ronaldo pakai does. Yes, he does. Oke, ini ada common verbs contoh kalimat-kalimatnya. Di situ yang warnanya oranye atau apa itu warna ya orange itu kalau nggak salah apa itu namanya ya warnanya. Itu langsung aja tambahkan S untuk kata kerja ketika bertemu dengan subjek tunggal, subjek ketiga tunggal tadi. Langsung tambahkan S. Tapi untuk yang bawah-bawahnya itu berakhiran desis seperti kiss, was, fix, itu tambahkan ES. Kalau subjeknya she, it. Study, Y-nya diganti I karena bertemu konsonan dengan Y, D, dan Y tadi. D-nya konsonan tambahkan Y. I-nya ganti I tambahkan S. Go langsung tambahkan S karena berakhiran huruf O. Ya, sepertinya ini dulu ya. Semoga bermanfaat. And thanks for watching. Kalau ada apa tanya atau mungkin saran, ini di bagian ini perlu pemahaman lebih, bagian ini perlu dijelaskan lebih, just ask me to do or to make some other videos, minta aja buat video lain, it's okay ya. Itu aja sepertinya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.